Shalom jemaat GKI Tegal yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam pendewasaan iman Minggu 22 Januari 2023 GKI Tegal. Bersama dengan saya, Pendeta David Kristianto Indro Cahyono yang melayani di GKI Gendung Indah, Semarang. Tema pendewasaan iman kita pada hari ini adalah berbagi kisah perbuatan ajaib Tuhan. Dan dilandasi dengan Mazmur 78 ayat pertama sampai dengan 7. Tapi saya akan membacakan 3 ayat di sana, ayat 2, 3, dan 4. Demikian. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin saudara pernah makan bersama keluarga. Dan ketika kita berada di meja makan, ada suasana gembira karena kebersamaan yang kita rasakan. Apalagi kalau kita sedang makan di luar. Namun sayang sekali, suasana makan bersama itu sekarang sudah menjadi sebuah kemewahan bagi sebagian besar keluarga-keluarga kita. Kenapa? Itu terjadi karena kesibukan seluruh anggota keluarga, sehingga masih baik kalau sebuah keluarga bisa makan bersama atau sekurang-kurangnya dalam acara ulang tahun anggota keluarga. Di situ kita masih bisa berkumpul bersama dalam satu meja makan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi saya ruang makan yang hidup adalah ketika seluruh anggota keluarga dapat dengan bebas bercerita apapun sambil menyantap makanannya. Sesederhana apapun makanan yang mereka makan bersama. Tentu saja akan sangat merepotkan kalau tiap anggota keluarga punya kesukaan mereka masing-masing, harus dituruti setiap hari ketika makan bersama. Pasti akan memberatkan perekonomian keluarga, akan merepotkan pengelolaan penghasilan keluarga. Nah, ini ibu-ibu harus pandai-pandai melakukan penghematan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita makan di luar ya bolehlah gitu ya, makan macam-macam. Tapi kalau harian, biasanya ini ibu harus mengambil jalan tengah. Masak masakan yang bisa diterima oleh seluruh anggota keluarga. Cuma menyediakan hal khusus, misalnya yang suka pedas ditambah sambal, kurang asin disediakan garam dan sebagainya. Nah, saat makan bersama sebetulnya kita bisa memperkenalkan juga jenis masakan tertentu. Dan kalau berhasil, maka makan bersama ataupun makan malam bersama bisa menjadi sarana bagi kita untuk meneruskan masakan-masakan favorit keluarga. Saya sendiri masih ingat, bagaimana lezatnya masakan timlo resep ibu saya. Dan biasanya ketika Natal atau Tahun Baru, pada waktu itu ayah saya berulang tahun, ulang tahun jadi 1 Januari. Papi mengundang saudara-saudara papi yang di sana di Banjarmasin, mayoritasnya Muslim, tetapi mereka mau datang berkunjung ke rumah. Dan yang paling ditunggu adalah sop timlo, masakan mami saya almarhum. Setelah papi mami tidak ada, apakah terhenti? Tidak. Kegiatan berkumpul itu tetap dilanjutkan. Dan puji Tuhan, adik-adik saya itu meneruskan resep istimewa sop timlo mami. Jadi meskipun almarhum berdua tidak ada, tetapi kebersamaan tetap bisa dirasakan karena warisan sop timlo tersebut. Cinta kasih kedua orang tua kami masih terasa di sana. Nah, kita lihat bacaan tadi. Asaf. Asaf itu adalah tokoh yang melantunkan nyanyian pengajaran dalam Mazmur 78.
Ia merindukan suasana kebersamaan di mana seluruh orang terlibat di dalamnya, termasuk juga anak-anak. Kenapa? Karena ia tidak ingin pengalaman bersama dengan Allah berhenti di satu generasi saja. Seluruh generasi harus terus belajar dan kemudian mau membagikan pengalaman bersama dengan Allah yang ajaib. Bagaimana ketika mereka mengalami kesulitan, mereka ditolong oleh Allah. Bagaimana ketika mereka mulai membandel, tidak mendengarkan Tuhan, mulai meninggalkan Tuhan, maka mereka mendapatkan malapetaka. Asaf sungguh rindu seluruh generasi Israel terus-menerus menaruh kepercayaan kepada Allah. Mereka tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Mereka setia memegang perintah-perintah Allah. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, diperlukan sebuah ruang kebersamaan untuk membagikan kisah tersebut. Sehingga seluruh generasi mereka boleh memiliki kualitas iman yang sama-sama baik atau bahkan lebih baik dari orang tua mereka. Jadi, meskipun anak-anak orang Israel itu mendapatkan pendidikan kerohanian dari rabi-rabi mereka, namun orang tua, khususnya ayah, berkewajiban mengajarkan kepada anak-anak melalui ritual yang melibatkan anak-anak mereka. Dan itulah cara mereka berbagi kisah perbuatan ajaib Tuhan. Bagaimana dengan kita? Tentu akan indah kalau kita bisa meniru gerakan kerohanian orang Yahudi yang melibatkan anak dalam ibadah mereka. Entahkah di rumah ibadah melalui kesadaran untuk menyediakan ibadah-ibadah intergenerasional, dan juga tentunya di rumah kita masing-masing melalui persekutuan keluarga, atau paling tidak makan bersama di mana kita menceritakan kebaikan Tuhan, atau paling tidak juga ketika anak-anak sudah mau mulai tidur, kita kumpulkan bersama, doa bersama. Maukah saudara melakukannya? Cobalah dan rasakan kenikmatannya. Tuhan menolong kita semua. Amin.